Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Rizal. Saya dari program studi pendidikan ekonomi semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk memenuhi salah satu mata kuliah seminar penelitian ekonomi dengan judul Analisis Pengaruh Industri Bata Merah terhadap Pendapatan Masyarakat Dusunre, Desa Kalijaga Timur. Baiklah, kita langsung saja mulai dari bab 1 pendahuluan. Poin A, latar belakang. Di era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Dengan semakin canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pembaharuan yang sangat besar. Salah satunya adalah semakin ketatnya persaingan di sektor industri. Khusus untuk pembangunan industri kecil, termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga, serta yang informal dan tradisional diarahkan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menumbuhkan kemampuan dan kemandirian usaha, meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan petani dan pedagang sekitar. Industri kecil berperan dalam menciptakan suatu proses industrialisasi di Indonesia yang berkesinambungan. Industrialisasi yang berkesinambungan adalah suatu proses industrialisasi yang tidak menciptakan ketergantungan industri yang tercipta oleh proses itu terhadap pasar luar negeri. Dusunre merupakan salah satu dusun di Desa Kalijaga Timur yang merupakan salah satu dusun yang masyarakatnya memiliki pekerjaan sebagai pengrajin bata merah. Dari segi fisik, terdapat lokasi yang sangat mendukung, berupa lokasi tanah yang cocok untuk industri bata merah. Dari segi ekonomi, antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berusaha meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Dusunre bekerja sebagai pengrajin bata merah. Lokasi lahan pengambilan tanah untuk pembuatan bata merah merupakan tanah dari kebun kering oleh masyarakat setempat dan tanah liat merah. Proses produksi dilaksanakan dengan sebagian menggunakan alat-alat sederhana dan sebagian lagi dengan tenaga kerja manusia. Peranan pendapatan suami atau istri dan anggota rumah tangga lainnya sangat berpengaruh dalam penambahan pendapatan rumah tangga. Usaha pembuatan bata merah di Dusunre diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya. Dengan pendapatan yang meningkat, maka kesejahteraan pengrajin bata merah diharapkan ikut meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan, diharapkan dapat mendorong perekonomian rumah tangga di Dusunre menjadi lebih baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Industri Bata Merah terhadap Pendapatan Masyarakat di Dusunre, Desa Kalijaga Timur. Selanjutnya poin B, identifikasi masalah. 1. Karakteristik pengrajin industri bata merah. 2. Pengaruh industri bata merah terhadap pendapatan masyarakat Dusunre sebagai pengrajin industri bata merah. 3. Tingkat kesejahteraan pengrajin bata merah di Dusunre. 4. Letak lokasi dan bahan baku pembuatan bata merah. Selanjutnya poin C, batasan masalah. 1. Karakteristik pengrajin industri bata merah. 2. Pengaruh industri bata merah terhadap pendapatan masyarakat Dusunre sebagai pengrajin industri bata merah. 3. Tingkat kesejahteraan pengrajin bata merah di Dusunre. 4. Letak lokasi dan bahan baku pembuatan bata merah. Selanjutnya poin D, rumusan masalah. 1. Berapa total pendapatan rumah tangga pengrajin industri bata merah? 2. Bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga pengrajin bata merah? Dan yang ketiga, di mana letak lokasi dan bahan baku pembuatan bata merah itu sendiri. Selanjutnya poin E, tujuan penelitian.
1. Berapa total pendapatan rumah tangga pengrajin industri bata merah? 2. Bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga pengrajin industri bata merah? Yang ketiga, di mana letak lokasi dan bahan baku pembuatan bata merah? Selanjutnya poin F, manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap kajian ilmu khususnya industri, sosial, dan ekonomi. 2. Manfaat praktis. 1. Bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kemungkinan kebijakan dan langkah-langkah realisasi bantuan di dalam pembinaan dan pengembangan dalam perekonomian di Dusun Re. 2. Bagi pengrajin. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan strategi dalam membangun industri bata merah. Selanjutnya poin G, definisi operasional. Definisi operasional adalah pengertian variabel atau yang dianggap dalam definisi konsep tersebut secara operasional, secara praktis, secara nyata dalam hidup objek penelitian atau objek yang diteliti. 1. Variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terkait. 2. Variabel dependen atau variabel terkait adalah variabel yang mempengaruhi karena adanya variabel bebas. Kita lanjut ke bab 2, kajian pustaka. Poin A, penelitian terdahulu. Di sini ada nama Nila Septi Adi tahun 2019. Judul penelitiannya yaitu pengaruh industri bata merah terhadap kondisi lingkungan di Desa Wanarata, Kecamatan Bantar Bolong, Kabupaten Pamalang. Metodenya yaitu metode survei, dan hasil penelitiannya pengaruh industri bata merah terhadap lingkungan. Selanjutnya poin B. 1. Pengertian industri. Menurut Undang-Undang tentang Perindustrian, industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. 2. Pengertian pendapatan. Menurut Kartika Hadi dan kawan-kawan tahun 2012, pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya poin C. Menurut Kartika Hadi dan kawan-kawan tahun 2012, pendapatan atau penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari kontribusi penanaman modal. Adapun arusnya bisa dilihat di slide ini. Selanjutnya poin yang ke-D, pengajuan hipotesis. Menurut Iskandar, dalam Mupikon, hipotesis adalah pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya, belum merupakan pembenaran atas jawaban masalah penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, HO, tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara industri bata merah terhadap pendapatan masyarakat Dusun Re, Desa Kalijaga Timur. 2. HA, ada pengaruh positif dan signifikan antara industri bata merah terhadap pendapatan masyarakat Dusun Re, Desa Kalijaga Timur. Kita lanjut ke bab 3, metode penelitian. Poin A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif karena teknik pengumpulan datanya diperoleh dari kuesioner, wawancara, serta sumber data primer lainnya. Poin B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah Dusun Re, Desa Kalijaga Timur, di mana masyarakatnya sehari-hari bekerja sebagai pengrajin bata merah. Adapun pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 10 hari
terhitung dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 13 Oktober 2020. Selanjutnya poin C, judul penelitian. Penelitian ini berjudul analisis pengaruh industri bata merah terhadap pendapatan masyarakat Dusun Re, Desa Kalijaga Timur. Selanjutnya poin D, populasi dan sampel. Populasi merupakan suatu himpunan individu dengan sifat-sifat yang ditemukan atau diperoleh oleh peneliti sedemikian rupa sehingga setiap individu dapat dinyatakan dengan tepat apakah individu tersebut menjadi anggota populasi atau tidak. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan suatu himpunan bagian dari sebuah populasi tertentu. Selanjutnya poin E, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditarik sebuah kesimpulan. Pada penelitian ini membagi variabelnya sebagai berikut. 1. Industri bata merah merupakan variabel X atau independen, dan pendapatan masyarakat merupakan variabel Y atau dependen. Selanjutnya poin F, teknik pengumpulan data. 1. Wawancara, yaitu teknik untuk mendapatkan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung ke pihak yang bersangkutan. 2. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan yang tertulis kepada responden. 3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Selanjutnya poin yang ke G, yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam menggunakan suatu metode pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, menyebarkan kuesioner, observasi. Instrumen penelitian disebut juga alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Selanjutnya poin H, teknik analisis data. Teknik analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga mudah dibaca dan diinterpretasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada masih banyak kekurangan dalam seminar proposal yang telah saya sampaikan tadi. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.